bikin hidup lebih baik. Saya mau saudara berdoa seperti ini. Tuhan, aku berdoa supaya gajiku hari ini suatu saat menjadi perpuluhan. Berani enggak? Berani enggak, saudara? Serius nih. Saya pernah berdoa begitu, saudara. Saya pernah berdoa, Tuhan, aku berdoa supaya gaji yang aku terima bulan ini suatu saat bisa menjadi perpuluhan saya. Dan itu terjadi. Dan iman saya tidak berubah waktu saya bisa membayar perpuluhan sebesar gaji saya dulu. Iman saya tidak berubah. Masih kepada Tuhan, masih baca firman Tuhan, masih berbagi dengan berkat yang Tuhan berikan kepada saya. Kebajikannya tidak berubah. Amin. Maka berdoalah di tahun 2022 akan ada terobosan ekonomi, terobosan finansial untuk saudara-saudara. Haleluya. Amin. Saya sedikit bangga mau mengatakan kepada Anda, saya tidak menyangka ada berkat-berkat yang datang di luar dugaan. Saya dibayar oleh Facebook $160 bulan ini. Iya kan? Nanti yang pertama buah sulung kita bawa ke bakso Pak Rebo. Ya, itu menunjukkan bahwa kebajikan saya tidak berubah. Amin. Wah, di sebelah sana senang sekali, saudara. Tepuk tangannya rame di sini. Ya, Bu Lydia sponsornya. Amin. Berkat yang ketiga. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya sewajarnya. Sebab ia tidak goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh percaya kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Saudara-saudara, berkat yang berikutnya adalah disebut relationship blessing. Relationship blessing. He is gracious, merciful, and righteous. He direct his affair with justice. Di dalam ayat 4 dan kelima tadi, kalau dalam bahasa Inggris diterjemahkan begitu. I have never known a time when division and bitterness have stronger than now. Where there is division and strife, the blessing of God lives. Berkat itu turun ketika ada hubungan yang baik. Saudara-saudara, dan untuk supaya ada hubungan yang baik dibutuhkan mercy. Tadi dikatakan saudara perlu mercy, saudara perlu kasih karunia, saudara perlu apa yang namanya righteousness and gracious. Di dalam hubungan Anda memerlukan apa yang namanya karunia. Sebab kalau saudara tidak punya karunia, saudara tidak punya mercy, saudara tidak akan pernah bisa mengampuni orang. Orang yang Anda cintai, teman yang berteman dengan saudara adalah manusia yang bisa berubah kapan saja. Hari ini bisa jadi teman, besok jadi lawan. Hari ini senyum di depan saudara, di belakang dia kertakan gigi dan mengancam saudara. Hari ini salaman, besok kirim santet buat saudara. Bisa terjadi. Nah, kalau saudara tidak punya grace, tidak punya mercy, tidak punya kemurahan hati, saudara setiap hari saudara akan hidup dengan luka dan kepahitan. Dan ketika Anda hidup dengan kepahitan, semua yang di sekitar saudara akan kena dampaknya dan rezeki Anda terhalang. Apalagi kalau itu sudah menyangkut kesatuan hati sebuah tim, kesatuan hati dalam pernikahan, kesatuan hati. Ketika tidak ada kesatuan hati, berkat anak cucu itu akan menjauh. Karena ada ayatnya, saudara. Mungkin saudara pernah
pernah mendengar ayat ini, ya kan? Mazmur 133. Tolong bacakan Mazmur 133. Ada yang bisa membacakan? Ya. Amin. Ya. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Yang memerintahkan berkat adalah Tuhan. Jadi Tuhan tahu alamat yang tepat berkat itu diarahkan kemana. Di mana ada kesatuan hati, di mana ada hubungan yang baik, akan ada berkat dicurahkan. Dengar, suami istri, tim pelayanan, tim pastoral, di mana ada kesatuan hati, berkat akan dicurah. Tapi kalau suami menyimpan sesuatu kepahitan kepada istri, istri menyimpan kepahitan kepada suami, masing-masing menyimpan rahasia pribadi, satu berkhianat, satu menyembunyikan perselingkuhan, kemudian terjadilah keretakan, ada pengkhianatan, jangan harap berkatmu akan datang. Saya sudah berkali-kali mengatakan, saya sudah mengkonseling 6 pengusaha yang mengalami keretakan dalam pernikahan. Suami yang selingkuh atau istri yang selingkuh bisa macet, bisa bangkrut, usaha bisa tutup. Itu terjadi dalam pelayanan. Ketika diam-diam ada ketidaksetiaan, ada percekcokan yang dibiarkan, maka saudara-saudara, berkat tidak akan diperintahkan. Yang akan datang adalah persoalan, kutuk, dan sebagainya. Maka kita harus memilih setiap hari, be gracious. Apa itu saudara? Be gracious, dari kata grace. Jadilah orang yang murah hati. Jangan suka menyimpan kepahitan. Jangan suka menyimpan amarah. Jangan suka menyimpan kesalahan orang. Dikatakan di sini, we need a good dose of God's peace. Dikatakan di sini juga, don't put off it. Be quick to forgive, not slow to forgive. Be quick to repent if you have wronged someone. Ini bagus sekali. Be quick to forgive. Cepatlah mengampuni. Katakan kepada teman saudara, agak keren dalam bahasa Inggris dengan logat Amerika. Bilang, be quick to forgive. Saudara-saudara yang nonton, tolong tulis, cepatlah mengampuni. Jangan ditunda-tunda, kalau mengampuni tidak usah ditunggu. Saya akan mengampuni dia jika dia sudah berikan kalung buat saya baru mengampuni. Kalau semua gajinya dikasih semua, saya akan mengampuni. Kalau dia sudah bertobat, berlutut, cium telapak kaki saya akan mengampuni. Tidak usah pakai begitu. Be quick to forgive. 1, 2, 3. Be quick. Untuk itu saudara perlu gracious. Karena apa? Orang yang mudah mengampuni diberkati dengan relationship blessing. Haleluya. Amin. Masih ingat Ibu Ruth Graham yang ditanya, pernahkah dalam pernikahan Anda seperti pengen menceraikan Billy Graham yang pelayannya begitu sibuk? Pernahkah? Dia bilang tidak pernah. Tidak pernah ada satu kali pun untuk ada katamu bercerai, tidak. Kalau membunuh ya. Dalam hidup ini kita akan ketemu dengan persoalan-persoalan yang hanya bisa diselesaikan dengan kasih karunia. Jujur, siapa yang pernah mau lari dari rumah? Katakan. Jujur, saudara jujur. Pernah mau lari dari rumah? Pernah lari dari rumah. Kenapa Anda kembali ke rumah? Karena Anda punya gracious. Anda punya kasih karunia. Anda melihat bahwa hubungan lebih penting dari segalanya. Maka Anda kembali untuk memulihkan dan saudara diberkati oleh Tuhan. Amin. Maka saya selalu kasihan dengan Bang Toyib. Setiap kali khotbah ini saya itu ingat Bang Toyib. Kasihan. Tidak tahu sih ada di gardu jaga mana sekarang dia tidurnya atau di emperan siapa, saya tidak tahu. Tapi kenapa Bang Toyib tidak mau pulang? Be gracious. Ampunilah istrimu. Anak-anakmu tuh sampai hari ini masih kedengaran lagunya. Bang Toyib, Bang Toyib. Kenapa tak pulang-pulang? Anakmu, tunggu-tunggu kehadiranmu. Be gracious. Amin. Ayo, yang lagi lari dari rumah, saudara tidak mau pulang, tidak berani pulang ke rumah, dengar. Be gracious. Milikilah kemurahan hati. Ampuni pasanganmu.
lepaskan kata maaf, kembali dan tunggu, relationship blessing akan mengalir. Berkat-berkat itu akan diperintahkan kepadamu. Haleluya. Amin. 4. Emotional blessing. Emotional blessing. Ayat 6 dan 7. The righteous will never be moved. He is not afraid of bad news. His heart is firm, trusting in the Lord. Jadi orang yang takut akan Tuhan akan diberkati dengan ketabahan, kekuatan emosi saat menghadapi situasi yang sulit. Tidak ada istilah takut. Ayat 6 dan 7, saudara-saudara, kembali kepada ayat tadi. Ayat 6 dan 7 dikatakan seperti ini. Sebab ia takkan goyah untuk selamanya. Saya suka bagian ini. Tidak goyah, tidak gampang berubah, tidak mut-mutan, tidak mudah berganti keyakinan. Apapun yang terjadi punya ketetapan emosi, aku tidak takut. Amin. Termasuk waktu ada Omikron, tidurnya tidak terpengaruh. Amin. Waktu gaji didiskon 50%, tidur tetap nyaman. Katakan amin. Waktu saudara menghadapi tantangan, tiba-tiba ada bencana, ada kesulitan, ada persoalan, senyum saudara masih sama, lebarnya masih sama. Suara haleluya saudara tidak terpengaruh dengan apa yang ada di dompet dan tanggal berapa sekarang. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525 atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.